Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Eni Susanti dengan NIM 2411011005 dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang harus dipahami sebagai tugas dan kewajiban guru yang profesional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah profesi pendidikan. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tugas yang harus dipahami sebagai seorang guru yang profesional. Nah, di antara kalian tahu tidak apa saja sih yang harus dipahami sebagai tugas guru yang profesional? Di sini memahami tugas guru yang profesional, yaitu guru yang profesional harus bisa merancang pembelajaran, menyusun modul media ajar yang sesuai dengan kurikulum. Guru juga harus bisa menyusun materi pembelajaran dan mampu mengajar dengan baik. Guru yang profesional juga harus bisa memahami perkembangan siswa dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran. Guru yang profesional bertugas untuk bertanggung jawab menyampaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, membantu siswa mengembangkan potensi dan memberikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Tujuannya agar siswa dapat mengembangkan dasar pengetahuan yang kuat dan dapat membentuk karakter siswa, mencangkup pembelajaran nilai-nilai moral, etika, ras, tanggung jawab, dan mendorong perkembangan kreatif siswa. Yang dapat dipahami sebagai tugas guru yang profesional, yaitu guru yang profesional harus memiliki 4 kompetensi. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik yang berkaitan dengan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, mengawasi hasil pembelajaran dan perkembangan peserta didik untuk dirinya di berbagai potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Kompetensi pedagogi juga mempunyai subkompetensi yang dijabarkan di dalam indikator-indikator esensial, diantaranya yaitu yang pertama, guru harus mampu memahami peserta didik secara mendalam. Nah, yang kedua, guru harus mampu merancang pembelajaran termasuk bagaimana guru memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, yang ketiga, guru harus mampu mengembangkan peserta didik untuk berbagai potensinya. Memiliki indikator yang esensial artinya guru memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensinya dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik maupun non-akademiknya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kompetensi profesional. Guru harus memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Mereka harus menyusun materi ajar dengan baik dan terus mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, membaca jurnal pendidikan, dan mengikuti perkembangan teknik dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang tercantum dalam Menteri Pendidikan Nasional tersebut disebutkan bahwa kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan profesional yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, aktif, dan berwibawa. Ini merupakan cerminan dari seorang guru menjadi teladan bagi peserta didiknya berhak mulia. Nah, selanjutnya yang keempat ada kompetensi sosial. Dalam kompetensi sosial merupakan kompetensi yang tercantum dalam Menteri Pendidikan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan dengan tenaga kependidikan. Selain itu juga dengan orang tua atau wali peserta didik dan juga masyarakat di sekitar sekolah. Nah, maka dari itu
dapat dipahami, menjadi guru yang profesional bukanlah tugas yang ringan, tanggung jawab yang besar tidak hanya dalam mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan generasi penerus. Oleh karena itu, setiap guru perlu selalu merefleksikan dirinya, apakah saya sudah menjalankan tugas saya dengan ikhlas dan maksimal, apakah saya sudah menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswa saya, dan apakah saya terus berusaha menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Nah, yang selanjutnya apa saja sih yang harus dipahami tentang kewajiban sebagai guru yang profesional? Nah, di sini yang harus dipahami sebagai guru yang profesional yaitu guru yang profesional harus memiliki kewajiban untuk memahami tentang kode etik seorang guru. Karena guru yang profesional memiliki tugas dan kewajibannya untuk bertanggung jawab yang besar terhadap siswa, orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Guru yang profesional juga harus memahami kewajibannya untuk bertanggung jawab atas pendidikan dan perkembangan siswa, serta berperan aktif dalam membangun bangsa. Guru juga harus menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan tugas dan menyampaikan informasi. Guru harus jujur dalam menilai siswa, memberikan informasi yang akurat, dan bersikap transparan dalam setiap kegiatan. Guru harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap siswa. Mereka harus memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk belajar dan berkembang tanpa memandang latar belakang status sosial atau kemampuan. Dan guru harus memahami kewajibannya untuk menjaga informasi pribadi siswa dan tidak boleh membocorkan informasi tersebut kepada pihak lain, karena kerahasiaan siswa merupakan bagian penting dari kode etik profesi guru. Dan guru juga berkewajiban harus terus meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Mereka harus mengikuti pelatihan membaca jurnal pendidikan dan mengikuti perkembangan teknik dalam bidang pendidikan. Guru yang profesional adalah ujung tombak pendidikan. Keberhasilan sebuah sistem pendidikan sangat berpatung pada kualitas guru yang mengelolanya. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi guru harus memahami kewajibannya sebagai pendidik, membimbing teladan, bahkan sebagai orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah. Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, guru dituntut untuk terus meningkatkan profesionalismenya agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Di tengah dinamika perkembangan zaman, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan pembentukan karakter peserta didik. Profesionalisme guru menjadi pilar utama dalam menciptakan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing, karena memahami kewajiban guru yang profesional bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosialnya. Karena perkembangan teknologi informasi yang besar menuntut guru untuk terus belajar dan berinovasi. Guru yang profesional harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang efektif. Penggunaan media digital, aplikasi pembelajaran, serta metode pembelajaran interaktif akan membantu siswa lebih mudah memahami materi sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan abad 21. Nah, maka dari itu tugas dan kewajiban guru adalah agen perubahan.
dalam dunia pendidikan yang terus berubah. Dalam perkembangan teknologi, tantangan sosial serta kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks, seorang guru harus mampu beradaptasi, terus belajar, dan tetap menjaga integritasnya. Guru yang profesional juga harus mampu mengembangkan komunikasi yang hangat dan terbuka, bukan hanya dengan siswa, tetapi juga dengan orang tua, sesama guru, dan masyarakat luas. Karena keberhasilan pendidikan bukan hanya terletak dari dalam ruang kelas, tetapi juga dalam kolaborasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan lingkungan. Mari kita jaga semangat profesionalisme guru dengan nilai-nilai luhur, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, inovasi. Dengan semangat ini, kita berharap pendidikan di Indonesia akan semakin maju dan para siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Berikut merupakan beberapa contoh pembelajaran yang menggunakan media sistem praktek dan tulis. Guru yang profesional adalah guru yang mampu menciptakan suasana kelas yang aktif, kondusif, sehingga siswa dapat belajar secara aktif serta mengembangkan minat bakat peserta didik. Akhir kata, marilah kita sebagai guru terus berkomitmen untuk menjadi pendidik sejati yang bukan hanya mengajarkan teori, tetapi juga menginspirasi dengan teladan nyata. Guru yang hebat bukan hanya dikenang karena lulusan ilmunya yang dimilikinya, melainkan karena ketulusan dalam membimbing, kesungguhannya dalam memahami setiap potensi anak didik, serta cintanya yang tulus dan membentuk karakter mereka. Karena sejatinya dalam setiap keberhasilan seorang murid terdapat doa, usaha, dan pengorbanan seorang guru yang setia membesari mereka dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Bye-bye.